Pembawa sial, tak berguna, tolol, pemalas. Semua kata itu hanyalah sebagian kata yang setiap hari menjadi makananku sampai sekarang. Dijejalkan ke dalam kantong kepalaku sejak aku lahir. Di rumah aku tinggal, baba dan perempuan-perempuan, baik yang setengah tua maupun yang masih muda, dengan senang hati menyiramiku dengan kata-kata itu siang dan malam. Tak pernah ada sapaan manis. Tak pernah ada pelukan yang menghentikan tangisku ketika aku lapar atau sakit. Terakhir kali aku menerima pelukan adalah saat aku disusui ibuku. Dulu, bertahun-tahun lalu. Aku bahkan lupa bagaimana rasanya dipeluk atau memeluk. Jeweran yang keras pada telingaku kala aku dinilai terlalu lama bermain adalah satu dari 3 sentuhan yang kukenal hingga hari ini. Awalnya, babalah yang paling sering menyentuhku. Baba adalah ayahku. Usianya 50 tahun. Tangan baba besar, tebal, selalu meninggalkan rasa pedas di telingaku yang terasa hingga ke ujung kakiku saat ia menjewerku. Beberapa waktu lalu misalnya, aku lupa membuang plastik berisi air kencing baba yang diletakkan baba di depan kamarnya. Plastik itu pecah terinjak olehnya saat ia bergegas keluar kamar hendak mengambil kemeja yang tersampir di kursi depan kamar tak jauh dari plastik itu berada. Suara baba menggelegar memanggil namaku. Dengan gemetar aku mendatangi baba. Baba seperti berubah menjadi raksasa besar yang tak sabar hendak melahapku begitu melihatku muncul dari dapur. Tangannya yang besar dan tebal itu segera saja menyambar daun telingaku, menariknya hingga tubuhku hampir ikut terangkat. Tanpa sadar aku menjerit kecil. Baba makin kalap. Aku ditamparnya dengan keras. Rasa panas di pipiku melebihi rasa pedas di daun telingaku. Tamparan itu adalah sentuhan kedua yang diperkenalkan baba kepadaku. Bermula pada hari itu, kedua jenis sentuhan baba menjadi menu tetap yang bergantian menghiasi hari-hariku selama aku tinggal dengannya di rumah. Belakangan aku tahu itu bukan hal yang istimewa. Aku tak sendirian. Namun apa yang dialami oleh aku dan perempuan-perempuan lain seusiaku ini tidaklah dialami oleh anak lelaki. Anak lelaki tak pernah dijewer meskipun sepanjang hari mereka hanya bermain lari-larian atau tidur. Anak lelaki selalu mendapat jatah makan yang lebih banyak daripada anak-anak perempuan. Anak lelaki adalah setengah dewa. Sampai sekarang, aku yakin para baba di desaku juga tak pernah merasakan panasnya telinga yang dijewer dan sakitnya pipi atau bagian lain dari tubuh yang ditampar atau dipukul seperti yang aku dan perempuan-perempuan di desaku ini rasakan. Di desaku, para baba adalah dewa. Kami diajar untuk menuruti saja semua perintah baba-baba kami. Perkataan para baba adalah kebenaran. Terima saja. Para baba selalu tahu apa yang terbaik bagi isi rumahnya. Hal itu juga berlaku atasku. Baba adalah dewa dan aku adalah kepunyaan baba. Sampai tiba waktunya, baba menyerahkan kuasa kepemilikannya atasku kepada orang pilihannya, entah atas dasar tak lagi mampu memberiku makan atau karena hal lain yang hanya baba yang tahu. Cepat atau lambat, waktu itu akan tiba. Aku bisa merasakannya. Suatu sore baba pulang. Tangannya menenteng bungkusan. Wajahnya menyunggingkan senyum. Aku merinding. Seandainya baba bisa selalu segembira ini. Baba memanggilku. Aku bingung. Haruskah aku mendatanginya dengan wajah yang gembira juga, ataukah aku harus menundukkan wajahku? Aku memilih yang kedua. Kau sudah makan? Tanya baba kepadaku. Sudah baba, jawabku pelan tanpa berani mengangkat wajah. Kau tahu minggu depan adalah hari raya Akatej, bukan? Tanyanya lagi. Aku mengangguk. Aku selalu menantikan hari itu tiba. Di desaku, Akatej adalah hari besar yang dirayakan dengan tari-tarian, makanan berlimpah, dan baju warna-warni. Pada hari itu yang terdengar hanyalah lagu-lagu gembira,
gelak tawa, dan senda gurau. Itu adalah hari baik. Sebenarnya, itu adalah hari para baba. Entah merayakan pernikahan salah satu putrinya atau merayakan pernikahannya sendiri. Dan sore ini, babaku menanyakan apakah aku tahu bahwa minggu depan adalah hari raya Akatej. Jangan-jangan aku sudah menemukan lelaki yang kuanggap cocok sebagai calon suamimu. Suara gembira baba memecah lamunanku. Bersiaplah, minggu depan engkau kunikahkan dengannya. Ia melanjutkan perkataannya, seraya mengangsurkan bungkusan di tangannya kepadaku. Aku menjawab perkataannya itu dengan anggukan. Pelan-pelan aku mengulurkan tangan dan menerima bungkusan itu lalu berbalik, meninggalkan baba dan berjalan melintasi dapur menuju belakang rumah. Di tengah dapur aku melihat ibuku sedang menyusui adikku Raja yang baru lahir 3 bulan lalu. Sadar bahwa aku sedang menuju ke arahnya, ibuku yang biasa kupanggil dengan sebutan Mumu mengangkat wajahnya dan memandangiku dengan pandangan yang tak kupahami. Tak ada ucapan apapun yang keluar dari mulutnya. Ketika langkahku berhenti di depannya, Mumu meraih sebelah tanganku, menggenggamnya dengan lembut, lalu membawa tanganku mendekati wajahnya. Dengan bibirnya yang kurasakan bergetar, Mumu mencium jemariku. Itu kali pertama ia melakukannya. Ingin rasanya aku melakukan apa saja agar dapat membuatnya melakukan hal itu berkali-kali kepadaku. Aku meneruskan langkahku berjalan ke belakang rumah. Aku membuka bungkusan yang diberikan baba kepadaku. Satu setel sari warna kuning terang. Di mataku, kain itu kain paling indah yang pernah kulihat. Aku meraba kain itu. Kasar, tapi warnanya bagus. Belum pernah aku memiliki sari sebagus ini. Baba baik sekali. Sejak malam, sehari sebelum perayaan Akatej, orang-orang di desaku, khususnya para baba, sudah berpesta. Para perempuan sibuk memasak dan menyiapkan segala keperluan pesta. Aku juga sibuk. Namun kesibukanku tidaklah mampu membuatku melupakan kain sari warna kuning yang akan kupakai pada hari raya Akatej. Sekali-sekali dalam kesibukanku, aku akan berlari masuk kamar dan memandangi serta mengelus kain sariku itu. Tak sabar aku ingin segera menari dengan memakai kain itu. Aku tak dapat menahan tawaku dan berlari kembali ke dapur membantu di sana. Besok pagi adalah hari raya Akatej, hari pernikahanku. Suara musik khas Akatej terdengar memekakan telinga. Dari jauh aku melihat arak-arakan keluarga calon suamiku bergerak mendekati rumah kami. Perempuan-perempuan di rumahku sesekali memeriksa riasan henna pada tanganku, juga riasan wajahku. Membetulkan letak selendang di kepalaku. Aku gemetar. Mungkinkah aku sedang bermimpi? Suara arak-arakan semakin keras bergemuruh di depan rumahku. Mereka datang. Baba memanggil namaku. Dengan menari, aku pun keluar diiringi musik gendang dan rebana. Aku suka sekali. Aku menari dengan sepenuh hatiku. Suara tawa dan siulan riuh rendah mengikuti tarianku hingga musik berhenti. Mengapa harus berhenti? Aku masih ingin menari. Keringat mengalir di pelipisku. Kulihat Baba menghampiri seorang lelaki bertubuh besar seperti Baba. Raut wajah dan rambut putihnya juga seperti Baba. Baba berbicara kepadanya. Lalu lelaki itu mengeluarkan sesuatu dari kantong celananya dan menyerahkan kepada Baba. Baba menerima sesuatu itu dengan tertawa-tawa lalu menoleh kepadaku. Dengan gerakan kepalanya, ia mengisyaratkan agar aku menghampirinya. Aku menoleh ke kiri dan ke kanan mencari Mumu. Tak kutemukan. Baba kelihatan tak sabar. Ia memelototiku. Aku gemetar. Pelan-pelan aku menghampiri Baba. Ia menarik tanganku dengan kasar. Ini suamimu. Mulai hari ini kau harus melayani dia dengan baik, kata Baba. Lepas sore ini kau akan meninggalkan rumah ini dan tinggal bersamanya di desa Catram.
Selamanya kau tak lagi boleh kembali ke sini. Di sana kau harus mengikuti perintahnya, juga perintah keluarganya dengan patuh seperti yang kau lakukan di rumah ini. Mengerti? Lanjut Baba. Aku diam, kaku. Berusaha mencerna apa maksud Baba yang mengatakan aku akan meninggalkan rumah sore ini dan tak boleh kembali ke rumah ini untuk selamanya. Aku ingin bertanya, tapi lidahku keluh. Aku melirik lelaki yang menjadi suamiku dan bertanya-tanya dalam hati. Siapa dia? Akan baikkah dia kepadaku atau seperti Baba? Mengerti? Suara Baba mengagetkanku. Terburu-buru aku mengangguk. Baba tertawa. Lelaki di sebelah Baba tertawa. Orang-orang di rumahku tertawa. Aku menunduk. Tak tertawa. Lalu musik dimainkan lagi untuk meneruskan pesta. Pesta Baba yang sudah menikahkanku. Ketika sore menjelang, keluarga suamiku pamit pulang. Suamiku juga. Aku mengikuti mereka dari belakang. Kakiku terasa berat. Desa Catram, tempat tinggal suamiku, terasa jauh. Sampai malam hari, baru kami semua tiba di rumah suamiku. Rumahnya lebih besar daripada rumah Baba. 2 perempuan muda kulihat bergegas menyambut suamiku. Kelihatannya mereka lebih tua sedikit daripada usiaku. Aku senang karena merasa bertemu teman. Bawa dia ke kamarku, kata suamiku kepada seorang dari perempuan muda itu. Perempuan itu mengangguk. Lalu dengan lirikannya, ia menyuruhku mengikutinya. Ia berjalan dengan cepat. Aku membututinya. Ia berhenti di depan kamar sambil membuka pintunya dan menyalakan lampu. Ia berkata kepadaku, selama 1 bulan kau akan tidur di sini. Setelah itu, Apak Subas yang akan menentukan siapa yang selanjutnya akan menemaninya tidur di kamar ini. Aku tak menjawabnya. Pikiranku seperti pelangi yang banyak warnanya. Apak Subas. Sekarang aku tahu nama lelaki yang menjadi suamiku. Di rumah Baba, hanya Mumu dan 3 bibi lain yang kuperhatikan bergantian menemani Baba tidur di kamar Baba. Apakah aku sekarang sedang menjadi seperti Mumu? Mengapa Baba harus ditemani oleh Mumu atau bibi-bibi yang lain? Apakah Baba takut tidur sendirian? Apa yang dilakukan Mumu waktu Baba takut? Apakah Mumu akan menciumi jemari Baba yang besar itu? Apa yang harus aku lakukan saat Apak Subas suamiku takut? Sayang sekali, Mumu tak pernah menceritakan apa yang biasanya ia lakukan saat menemani Baba tidur di kamar tidur Baba selama ini. Terlambat bagiku untuk menanyakan semua itu pada Mumu. Kata Baba, aku tak lagi boleh datang ke rumah Baba. Aku berjongkok, kakiku pegal, kepalaku terasa berat. Aku lelah sekali. Lambat-lambat telingaku mendengar langkah-langkah kaki yang berjalan menuju pintu kamar Apak Subas. Dan sebelum sempat aku berdiri, pintu itu sudah dibuka dan aku melihat Apak Subas. Aku menahan nafas. Apak Subas masuk dan menutup pintu di belakangnya. Aku mengikuti gerakannya dengan mataku. Ia berjalan melewatiku ke arah samping tempat tidurnya sambil membuka kancing kemeja yang dipakainya. Aku menundukkan kepalaku. Aku mendengarnya seperti sedang membuka celananya. Jada. Apak Subas memanggil namaku. Aku diam saja. Masih menunduk. Keluh. Jada. Ia memanggil namaku lagi. Iya, Apak. Jawabku pelan. Kemarilah, katanya. Aku diam, tak sanggup berdiri. Kemari, kataku. Suaranya meninggi. Susah payah aku berdiri dan berjalan pelan-pelan ke arahnya, masih dengan kepala yang tertunduk. Ia sedang duduk di pinggir tempat tidur. Lebih dekat. Perintahnya saat aku tak juga sampai ke dekatnya. Aku bersingut maju. Lalu aku dapat melihatnya. Apak tak lagi memakai celana panjangnya. Aku semakin pening. Tangan Apak yang besar menarik selendang yang masih menutupi kepalaku dan membuangnya ke sampingku. Buka bajumu, katanya lagi. Aku gemetar. Mengapa aku harus membuka bajuku di depannya? Aku
Aku tak mau. Buka bajumu, kataku. Suara Apak terdengar seperti suara Baba kala Baba mulai tak sabar menyuruhku berhenti menari. Aku mundur. Lalu tangan Apak yang kuat menarik lenganku dengan kasar dan dengan segera membuka paksa baju dan kainku. Menelanjangiku hingga yang melekat di tubuhku hanyalah celana dalamku. Aku berteriak. Tangan Apak pun terangkat dan menampar wajahku 1 kali, 2 kali hingga aku terdiam. Ia seperti Baba. Aku menggigil. Aku suamimu. Kau sudah kubeli. Kapan saja aku menyuruhmu membuka baju, kau harus mematuhiku. Kau dengar? Suara Apak terdengar menyeramkan seperti desis ular. Air mataku turun. Sekarang buka celanamu sebelum aku menamparmu lagi, katanya. Aku melakukan perintahnya. Takut. Bekas tamparannya masih terasa panas. Ini milikku, katanya menyeringai sambil menunjuk kedua titik di dadaku. Lalu telunjuknya turun ke perutku dan sampai pada kemaluanku. Ini juga kepunyaanku, katanya lagi. Aku melihat kunang-kunang di depan mataku. Makin lama makin banyak. Aku pun jatuh tak sadarkan diri. Aku tak tahu apa yang terjadi denganku malam itu. Yang aku tahu, saat aku bangun, ada berjak-berjak darah di tempat aku berbaring. Kemaluanku terasa panas dan pedas tak terkira. Aku sampai tak dapat menggerakkan kakiku. Ini sentuhan ketiga yang aku rasakan. Aku mencoba mengerti. Mungkin ini yang disebut menikah. Air mataku bercucuran. Aku tak ingin menikah. Apak Subas menyakitiku. Sejak saat itu, setiap hari aku harus membuka baju dan celana dalamku kapan saja Apak Subas menginginkannya hingga 2 tahun berlalu sejak perayaan AKTJ. Selama kurun waktu itu, karena aku tak kunjung hamil, maka perempuan-perempuan berusia lanjut di rumah suamiku setiap hari mencelaku. Mereka bilang aku istri yang tak berguna. Mereka tidak saja membanjiriku dengan pekerjaan-pekerjaan berat, tapi juga dengan penghinaan-penghinaan yang lebih kasar daripada yang pernah kuterima saat aku tinggal di rumah Baba. Pada tahun ketiga pernikahanku dengan Apak Subas, aku hamil. Itu kuketahui setelah perutku tampak besar dibandingkan tubuhku. Apak tak terlihat senang, tapi juga tak terlihat sebal. Biasa saja. Aku ingat, Mumu juga berperut besar sepertiku beberapa lama sebelum adikku Raja lahir. Aku pikir, tentulah sesuatu yang ada di dalam perutku ini akan menjadi seperti adikku Raja setelah dilahirkan. Adikku Raja sangat diperhatikan oleh Baba. Kalau Raja menangis, Baba akan segera menggendongnya. Baba akan mengajaknya bicara atau menyanyikan lagu-lagu yang terdengar indah hingga Raja diam dan tertidur lagi. Aku pikir itu karena Raja adalah setengah dewa. Raja adalah lelaki seperti Baba. Tapi aku gundah. Bagaimana jika sesuatu yang ada di perutku ini nantinya adalah perempuan seperti aku? Aku sangat khawatir. Semakin perutku membesar, semakin pikiranku tak menentu. Aku tak ingin sesuatu yang ada di perutku ini menjadi sepertiku. Aku ingin segera mengeluarkannya dan mengakhiri pikiranku. Aku harus melakukan sesuatu, tapi aku tak tahu apa. Suatu malam, setelah berjam-jam aku merasa mulas tak terhingga, aku merasa ingin ke belakang. Dalam gelap, aku berjalan terseok-seok menahan mulas ke kebun belakang rumah. Ternyata aku mengeluarkan sesuatu. Seorang bayi. Dengan batu yang kutemukan di sekitar tempatku itu, aku memutuskan semacam tali yang ikut keluar dengan bayi itu. Raja. Ya, bayi itu seperti Raja. Aku segera mengambil kantong plastik di dekat tempat sampah yang biasa digunakan para perempuan di rumah ini saat membersihkan kebun. Kumasukkan bayi itu ke dalam kantong plastik. Kucekik lehernya sampai ia tak bergerak-gerak lagi dan kubuang dia ke tempat sampah. Lalu aku membersihkan diriku dan masuk kembali ke rumah. Pikiranku menjadi tenang.
Paling tidak, bayi itu tidak tumbuh menjadi seperti Baba ataupun seorang Apak Subas. Aku tersenyum lalu tertidur pulas. Aku terbangun setelah tubuhku basah disiram air dingin oleh Apak Subas. Mukanya merah padam. Di belakangnya berkerumunan banyak orang. Mereka saling berbicara dan berteriak-teriak tak jelas. "Apa yang telah kau perbuat, perempuan jahanam?" teriak Apak Subas dengan keras. Ia menarik tubuhku dan menghempaskannya ke tanah. Aku mengaduh kesakitan. Kakinya yang besar menendang perutku dengan kuat. Aku terlempar dan membentur lemari yang akhirnya jatuh menimpa kepalaku. "Pembunuh!" teriaknya. Lalu menjambak rambutku dan memukulku membabi buta. Aku tak berdaya, tak ada yang melerai. Setelah puas memukuliku, Apak terduduk lemas lalu berkata, "Aku menceraikanmu. Aku akan menghukummu. Kau membunuh anakku, anak lelakiku. Kau perempuan sial." Apak menangis terseduh-seduh. Aku diam. Tak ada air mata yang jatuh di pipiku. "Bawa perempuan ini keluar rumahku," teriaknya sekuat tenaga. "Aku akan menghukumnya." Beberapa lelaki menyeretku keluar rumah. Kerumunan orang semakin banyak. Beberapa saat kemudian suamiku, Apak Subas, keluar. Di tangannya tergenggam sebilah golok yang biasa digunakannya untuk memotong kayu bakar. "Ambil meja," perintahnya kepada seorang yang berdiri dekat pintu. Tergesa-gesa, orang yang diperintah itu mengambil meja dan meletakkannya di depanku. "Atas nama hukum di desa ini, aku, Subas, menceraikan perempuan laknat ini." Suara suamiku terdengar berapi-api. Tangannya yang menggenggam golok diacung-acungkannya tinggi-tinggi. "Dan karena dia telah membunuh anak lelakiku dan membuangnya tanpa rasa kasihan, maka aku akan menghukumnya," lanjutnya. "Taruh tangan kanannya di atas meja itu," perintahnya. Aku melihat dua lelaki mendatangiku. Yang seorang menenangkan tubuhku agar tak bergerak-gerak. Yang seorang lagi menarik tangan kananku dan menaruhnya di atas meja. Lalu tanpa terdengar aba-aba, tiba-tiba golok di tangan Apak Subas menebas pergelangan tanganku. Aku berteriak sangat keras lalu pingsan. Saat aku bangun, aku sudah berada di rumah sakit. Tangan kananku berbalut perban. Seorang lelaki berpakaian polisi bertanya kepada perawat yang berdiri di sampingku, apakah aku sudah sadar dan dapat ditanyai sesuatu. Perawat itu melihat padaku dan mengangguk. Polisi bergerak mendekatiku. Ia memegang buku di tangan kirinya dan pena di tangan kanannya. "Siapakah namamu?" tanyanya kepadaku. Ia tak mau menatapku. Ia menunggu jawabanku sambil menulis sesuatu di bukunya. Aku menarik nafas, lalu menjawabnya dengan perlahan. "Namaku Jada. Usiaku 13 tahun. Jada, karya Ang Lee. Cerpen ini merupakan salah satu cerita dari buku kumpulan cerpen Celoteh Perempuan yang berlatar belakang cerita dari sebuah tradisi yang hingga sekarang masih dilakukan oleh komunitas masyarakat di pedalaman India. Dibacakan oleh Genovlita.